Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Riri. Perkenalkan, saya Yulia Fadila Sinaga, NIM 240301020011 dari kelas AK201. Dalam kesempatan video kali ini, saya akan memaparkan tentang hasil ujian akhir semester mata kuliah Estetika Humanisme tentang Anger Management. Ada 10 topik yang akan saya bahas. Yang pertama adalah pengertian emosi dan anger management, marah sebagai sebuah emosi emosional, faktor penyebab muncul marah, mekanisme otak saat marah, pentingnya anger management, jenis-jenis rasa marah, peran otak dalam anger management, faktor-faktor penyebab timbul marah, teknik anger management, dan anger issue. Yang pertama adalah pengertian emosi dan anger management. Emosi adalah reaksi psikologis dan fisiologis terhadap rangsangan internal maupun eksternal yang melibatkan perasaan, pikiran, dan perubahan fisik. Emosi dasar menurut Paul Ekman meliputi marah, takut, sedih, senang, jijik, dan terkejut. Anger management atau manajemen kemarahan adalah teknik atau strategi yang digunakan untuk mengontrol, meredam, dan menyalurkan rasa marah secara positif dan konstruktif tanpa merugikan diri sendiri maupun orang lain. Marah sebagai sebuah emosi emosional. Marah adalah bentuk emosi yang muncul sebagai respon terhadap ketidakadilan, ancaman, dan kekecewaan. Marah bukanlah emosi negatif secara mutlak, karena bisa menjadi dorongan untuk bertindak dan memperbaiki keadaan, namun bisa menjadi destruktif jika tidak dikendalikan. Faktor penyebab munculnya marah ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya adalah meliputi stres, kelelahan, rasa frustasi, atau luka batin yang belum sembuh. Faktor eksternalnya adalah bisa berupa ketidakadilan, konflik antara pribadi, tekanan sosial, hingga pengalaman masa lalu yang traumatis. Kadang-kadang, marah juga muncul karena harapan yang tidak terpenuhi atau perasaan tidak dihargai. Selanjutnya adalah mekanisme otak saat marah. Saat seseorang merasa marah, sistem limbik di otak, khususnya bagian amigdala, akan menjadi sangat aktif. Amigdala bertugas mengolah emosi dan mengirim sinyal ke hipotalamus yang kemudian memicu respon fight or flight, lawan atau lari. Nah, ini menyebabkan lonjakan adrenalin, peningkatan detak jantung, dan tekanan darah. Jika korteks prefrontal atau bagian otak yang mengatur pengambilan keputusan dan kontrol impuls tidak berfungsi optimal, maka seseorang dapat bereaksi secara impulsif dan agresif tanpa berpikir panjang. Nah, mengapa anger management itu sangat penting? Karena kemampuan mengelola kemarahan sangat penting bagi kehidupan pribadi dan sosial. Individu yang mampu mengontrol emosinya lebih mampu menjalin hubungan yang sehat, membuat keputusan yang bijak, dan menjaga keseimbangan mental. Sebaliknya, kemarahan yang tidak terkendali bisa menimbulkan konflik, kekerasan, bahkan gangguan kesehatan seperti hipertensi, gangguan jantung, atau stres kronis. Oleh karena itu, anger management menjadi keterampilan penting dalam kehidupan sehari-hari. Jenis-jenis rasa marah ada 5. Yang pertama, marah adaptif atau konstruktif, yaitu marah yang muncul untuk membela diri atau memperjuangkan keadilan secara konstruktif. Yang kedua, marah destruktif, yaitu ditandai dengan luapan emosi yang tidak terkendali dan bisa menyebabkan kerusakan relasi sosial. Yang ketiga, ada marah pasif. Terjadi ketika seseorang menahan marahnya dan mengekspresikannya melalui sarkasme atau sikap dingin. Yang keempat, ada marah kronis, yaitu kemarahan yang menetap dan berlangsung lama. Sedangkan yang kelima adalah marah internal,
yang mengacu pada kemarahan yang ditujukan kepada diri sendiri yang sering disertai dengan rasa bersalah atau malu. Peran otak dalam anger management. Otak memainkan peran penting dalam mengelola kemarahan. Saat emosi muncul, amigdala bertindak cepat dalam mengenali ancaman. Namun, kemampuan untuk mengatur respon terhadap emosi sangat bergantung pada korteks prefrontal, yang berfungsi sebagai pusat logika dan kendali perilaku. Orang dengan kemampuan regulasi emosional yang baik cenderung memiliki aktivitas korteks prefrontal yang lebih dominan dalam situasi menegangkan, sehingga mampu menahan dorongan amarah dan berpikir sebelum bertindak. Faktor-faktor penyebab timbulnya marah ada tiga. Yang pertama adalah faktor sosial dan budaya, faktor internal, dan faktor eksternal. Faktor sosial budaya diantaranya adalah norma, cara mendidik, serta ekspektasi masyarakat terhadap perilaku. Faktor internalnya adalah kepribadian, tingkat stres, dan kondisi psikologis. Sedangkan faktor eksternal adalah lingkungan sosial, pekerjaan, keluarga, serta peristiwa traumatis. Teknik anger management. Beberapa teknik anger management yang bisa diterapkan meliputi pernapasan dalam untuk menenangkan diri secara fisik, time out atau mengambil jarak dari situasi konflik, serta mengubah sudut pandang atau reframing terhadap suatu masalah. Olahraga juga terbukti efektif untuk melepaskan ketegangan emosional. Selain itu, menulis jurnal, berlatih komunikasi asertif, serta melakukan mindfulness atau meditasi dapat membantu individu untuk menyadari emosi yang dirasakan dan mengendalikannya dengan lebih bijak. Nah, yang terakhir ada anger issue. Seorang remaja dengan riwayat kekerasan dalam rumah tangga menunjukkan perilaku agresif di sekolah. Kasus yang terjadi tawuran pelajar di Brebes dimulai ketika korban mengajak 5 rekannya untuk membuat konten tawuran. Korban membuat janji temu dengan sekelompok siswa SMK lainnya melalui Instagram, dan kedua kelompok itu kemudian bertemu di Jalan Pebatan Rengas Pendawa. Korban melakukan aktivitas tawuran bersama temannya melalui akun Instagramnya. Korban terluka akibat sabetan senjata tajam yang dilepaskan oleh siswa dari kelompok lawan. Diliput dari kompas.com tahun 2023. Nah, dari contoh di atas dapat disimpulkan bahwa perilaku remaja tersebut berasal dari ketidakmampuan remaja untuk mengelola emosinya, terutama marah, sehingga mereka melakukan tindakan yang tidak menyenangkan terhadap orang lain dan diri mereka sendiri. Goleman 2002-56. Marah adalah emosi dasar yang berkaitan dengan kematangan emosional dan merupakan emosi yang sering dialami oleh semua orang. Referensi ada beberapa yang sudah saya cantumkan, Bu, di berikut ini. Dan terima kasih Ibu Riri dan teman-teman. Semoga videonya bermanfaat. Dan juga, Bu, saya mohon untuk feedback dari Ibu untuk menjadi pembelajaran saya di waktu kedepannya nanti. Terima kasih Ibu Riri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.